Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita kembali memanjatkan puja dan suci syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya. Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Amin. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama untuk seseorang masuk surga. Amin. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Annahu la yahudu jannata illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Amin. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan nikmat saja. Setidaknya seorang harus memiliki 3 sifat. Itu pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rasulullah SAW dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzakh nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini yang akan ditanya oleh malaikat alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Sholikin bab manzali natul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 4-5. Amin. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya ini adalah musibah. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara adalah 3 tingkatan, yaitu 1. Al-yakin al-ahbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang mendapat dalam Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita menetapkan dari diri kita. Nomor 2, al-yakin ad-dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakni terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Nomor 3 adalah yakin al-musyahadah,
hal merupakan tingkatan yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dalam kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimakumullah. Kedua, sifat at-taslim yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran anna yakuna lahumul khiyaratul min amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, "Wala warabbaka la yu'minuna hatta yuhakkamuka bima sajarata bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sullamu naslimima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak berfirman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat Quran surat An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimakumullah, sifat muslim yang ketiga adalah at-tadhiyah atau rela berkorban. Yakni mereka rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, "Qala rabba inna da'ausa qaumia laulan wa naharo." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki sifat yang telah disebut dan yakin, berserah dan rela berkorban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.